Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Pasti pada kangen sekolah ya. Nah, di sini bertemu dengan saya, Budiah. Nah, walaupun dalam pandemi COVID-19 ini, tetapi kalian harus tetap semangat belajar ya. Nah, harus jaga jarak, pakai masker, dan juga rajin cuci tangan dan menggunakan hand sanitizer. Yuk langsung aja kita masuk ke pembelajaran kita pada pagi hari ini. Wirausaha produk kerajinan untuk pasar lokal. Nah, di kelas 12 ini untuk mata pelajaran PKWU atau prakarya, kita akan membuat apa produk yang dapat kita hasilkan dari lingkungan sekitar kita. Nah, untuk membuat produk kerajinan tersebut, ya, kita ada 5 langkah. Yang pertama, perencanaan usaha. Yang kedua, perancangan dan produksi. Yang ketiga, penghitungan harga jual produk. Yang keempat, media promosi produk. Dan yang terakhir atau kelima, penjualan sistem konsinyasi produk. Nah, setelah kita pelajari dari kelima aspek tersebut, saya berharap nanti kalian bisa membuat produk yang dapat memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar kalian. Nah, untuk pelajaran hari ini, kita akan membahas satu topik dahulu, yaitu yang pertama tentang perencanaan usaha kerajinan pasar lokal. Nah, dari hasil pembelajaran kita hari ini, kita akan tahu bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan pasar lokal, kemudian bagaimana mengidentifikasi ragam material dan teknik di lingkungan sekitar. Jadi nanti kalian akan bisa mengidentifikasi kebutuhan di lingkungan sekitar kalian apa, kemudian material yang ada apa, dan teknik pengolahannya seperti apa. Nah, selanjutnya kita lanjut untuk perencanaan. Dari perencanaan itu tersendiri, ya, berdasarkan luasannya, pasar dapat dibedakan menjadi pasar lokal, pasar nasional, pasar global, atau pasar internasional. Nah, yang akan kita bahas adalah tentang pasar lokal. Ya, jadi hari ini kita akan terfokus pada perencanaan usaha kerajinan pasar lokal saja. Kemudian, apa itu pasar lokal? Pasar lokal adalah pasar yang terbatas di lingkungan atau daerah yang sama dengan tempat produksinya. Jadi, ya, lingkungan sekitar kalian itu yang dinamakan pasar lokal. Selanjutnya, pasar dapat dibagi berdasarkan kesamaan perilaku pembelinya. Pembagian pasar tersebut dikenal dengan istilah segmentasi pasar. Ya, jadi pasar itu dapat dibeda-bedakan berdasarkan segmennya, segmentasi pasarnya. Selanjutnya, segmentasi pasar itu, ya, dapat dibedakan secara berbagai macam. Yang pertama, dapat dibedakan secara geografis atau tempatnya. Yang kedua, demografis, meliputi usia, gender, bahasa, etnis, pekerjaan, dan tingkat ekonomi. Yang ketiga, psikografis, meliputi karakter kelas sosial, gaya hidup, dan kepribadian. Ya, tentunya berbeda-beda ketika kita di desa. Maka segmentasi pasar sasarannya juga berbeda. Ketika kita di kota, maka juga berbeda pula. Demografis, usia. Ya, ketika kita melihat sasaran kita orang tua, berarti otomatis berbeda dengan yang lebih muda. Seperti fashion saja. Ya, fashion untuk usia yang lebih tua dan usia yang lebih muda itu juga berbeda. Yang ketiga, psikografis, berarti berhubungan dengan gaya hidup. Nah, gaya hidup berbagi orang kan berbeda-beda. Ya, umpama dia sosialita, berarti gaya hidupnya juga mewah. Kalau yang kita biasa-biasa saja, ya seperti sederhana saja, seperti itu. Kemudian potensi pasar. Nah, ini penting sekali untuk potensi pasar. Pada prinsipnya, pasar terjadi karena adanya permintaan dan penawaran. Permintaan itu ya dari pembeli, sedangkan penawaran dari penjual. Potensi pasar dapat diketahui melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan permintaan. Nah, ini dari pembeli ya, adalah pendekatan dengan mencari tahu kebutuhan dari pasar sasaran. Ya, jadi kalau di sekitar kita ternyata permintaan tentang kerajinan seperti gantungan kunci, terus Gucci itu banyak, berarti nanti kita
bisa untuk membuat produk-produk seperti gantungan kunci, seperti Gucci dan lain-lain. Selanjutnya pendekatan penawaran. Nah, kalau pendekatan penawaran ini dari penjual. Pendekatan yang mengandalkan pada kemampuan wirausahawan membuat produk inovatif. Ya, jadi kita berpikir dari penjual itu bagaimana ya kita bisa menjual sesuatu yang inovatif sehingga nanti banyak yang membeli. Kebutuhan pasar lokal dapat diketahui dengan melakukan pengamatan terhadap pasar sasaran. Ya, jadi kita amati dulu pasar sasarannya seperti apa. Sedangkan ide dari pengembangan produk dapat diperoleh dengan mengenali kebiasaan pasar sasaran di daerah setempat. Misalkan di sekitar kita, ya kebiasaannya kita membatik. Nah, banyak yang suka batik. Nah, pakai batik. Nah, maka kita bisa membuat ya kain batik. Pastikan kalau kain batik itu kan tutorialnya banyak ya. Pasti kalian bisa. Selanjutnya yang dimaksud dengan pasar sasaran adalah kelompok pasar atau konsumen yang ditargetkan untuk membeli suatu produk. Sehingga penetapan pasar sasaran suatu produk sangat penting dilakukan agar produk yang akan dibuat sesuai dengan pasar yang akan dituju. Sumber daya material, teknik, dan ide produk kerajinan. Nah, nanti yang akan kalian buat ya, identifikasinya apa, pakai material apa, tekniknya apa, ya sehingga nanti kita bisa membuat suatu produk. Sumber daya usahawan yang dibutuhkan untuk wirausaha kerajinan adalah bahan baku, ya otomatis materialnya apa, teknik dan alat, serta keterampilan. Bahan baku contoh di sekitar kita banyak sekali pohon bambu. Nah, dari pohon bambu itu kita bisa manfaatkan ya menjadi tempat pensil atau menjadi tempat gitu, buku seperti itu ya. Tekniknya apa saja, mungkin di amplas atau di bagaimana ya, dan alat-alatnya, kemudian keterampilan itu sangat penting ya, yang dimiliki. Keterampilan itu harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Wirausaha kerajinan untuk pasar lokal dapat dimulai dengan melihat potensi bahan baku, potensi teknik, dan keterampilan yang ada di daerah tersebut. Bahan baku atau material yang akan dimanfaatkan untuk produksi produk kerajinan harus memiliki jumlah yang cukup agar produk yang dihasilkan memiliki standar bentuk dan kualitas yang sama. Teknik pembuatan produk tergantung dari materialnya, yaitu tadi bambu, mungkin dia harus dikeringkan dulu, kemudian enceng gondok mungkin dia juga harus dikeringkan terus dihilangkan airnya, ya, dan banyak sekali. Kemudian faktor pertimbangan perancangan produk, ya faktor-faktornya kita lihat. Nah, ini untuk menjadi suatu produk maka ya faktor-faktor yang perlu diperhatikan adalah materialnya atau bahan baku, ya material atau bahan baku, kemudian tekniknya, kemudian estetisnya bagaimana, ekonomis, pengguna, dan fungsinya apa ya, sehingga nanti ketika kita membuat merancang produk ya tekniknya sesuai, estetis. Kalau ekonomisnya dia terlalu mahal maka dia juga akan sedikit untuk pembelinya. Nah, sekian dari penjelasan dari perencanaan usaha kerajinan untuk pasar lokal ya. Jadi nanti kalian bisa mengidentifikasi kebutuhan pasar lokal seperti apa, mengidentifikasi ragam materialnya dan tekniknya seperti apa. Nah, untuk evaluasi dari pembelajaran ini nanti kalian bisa mengerjakan LKPD yang akan dibagikan oleh wali kelas kalian, dikerjakan di buku tugas. Kemudian ketika nanti sudah masuk sekolah, nanti semuanya akan dikumpulkan dan saya nilai. Terima kasih untuk pembelajaran PKWU pada hari ini. Ya, selamat belajar di rumah. Jika ada yang mau ditanyakan silakan WA pribadi saya di Japri saja. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.